Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya udah lihat sekilas kuisnya. Masih ada yang belum ngerjain ya? Apa ya? Aduh, gimana ini? Siapa yang belum ngerjain, Ngacung? Saya, Pak. Pak. Kenapa belum ngerjain? Masih ragu, Pak. Ini kan saya bilang itu latihan, bahkan udah ada 2 kali kalau misalnya percobaan pertama jelek. Iya. Tapi kan kamu udah tahu tuh, oh soalnya kayak begini, kamu baca lagi. Nanti percobaan keduanya pasti lebih bagus. Ya ini kok ragu loh, gimana nih? Nggak tahu, Pak. Biasanya nggak soal nggak pernah ragu, ini kok kemarin ragu-ragu Ya, aja. kayak mau ngelamar aja ragu. Lah iya. Cuma ngerjain kuis doang, gimana ini? Ada aja deh. Aduh. Dan nanti saya buka lagi, kamu kerjain ya. Kalau Ya, sekarang kan udah ketutup ini, di close. Kan waktunya cuma sampai tengah malam itu. Mana nih? Result. Nih, kuis 5. Vido. Mana Vido? Cung. Iya saya, tak. Oh, kamu. Terus Ajis, mana Ajis? Ajis? Saya Dad. Aduh, kenapa Ajis ngerjain Jis? Hah? Ingat ya, ini nilai di sini nggak penting. Yang penting kamu ada tadi apa namanya bisa ngukur gitu loh. Kan kamu udah dapat materi, ya itu. Jadi kalau misalnya di perjam pertama, oh ternyata ini saya belum ini, kamu tinggal coba lihat lagi apa slide-nya, baru setelah merasa sudah sih kerjain lagi percobaan keduanya. 2 kali loh saya kasih ininya percobaannya. Ya. Ini lihat tuh bagus-bagus yang lain. 93, 90, lagi 80. Terus ada nih Firda masih. Firda yang pertama nanti kuis kerjain ya. Ya nggak apa-apa, tapi kan tuh kalian nanti udah apa bentuk soalnya gitu loh. Ya, kira-kira nanti untuk PS nih soalnya kira-kira seperti apa udah tahu gitu loh. Ya. Firda baru join ya, Firda ya. Firda yang kuis 2-nya nanti dikerjain ya. Dede Wandi mana Dede Wandi? Halo. Dek. Ya Dek, mana Dede? Ya Pak. Ini Pak. Yang kuis 2 beneran kamu nol atau kamu nggak di ini? Nggak di apa? Atau gimana ini? Masa nol nggak mungkin ini? Hah? Kamu nanti saya hapus. Nanti kamu kerjain lagi. Ya Pak. Ya Dek ya. Ya Pak, itu teh Pak. Ya tapi masa ada satupun yang bener kamu ini. Ya ntar diulangi ya. Ya Pak. Oke deh. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Maksud tuh kenapa saya ngasih kuis sebetulnya ya tadi itu untuk latihan ya, juga untuk apa mengenali bentuk soal-soal nanti, jadi ketika UTS nanti nggak kaget ya. Karena kan bentuk soalnya ada banyak tuh, ada short answer. Nah, short answer ini memang paling apa namanya, memang nanti akan dicek lagi manual. Tapi kalau saya sih mungkin saya nggak dulu deh. Ya, karena terlalu banyak 2 kali percobaan lagi. Berarti saya harus 50 apa namanya percobaan, saya ini terlalu menyita waktu. Ya, tapi kalau di UTS ya mau nggak mau harus. Ya,
Jadi kalau di apa namanya short answer itu bisa jadi nanti kemungkinan pilihannya misalnya bisa jadi terlalu banyak, jadi nggak saya tuliskan semua gitu. Misalnya kadang-kadang ada yang menuliskan cell promnya, ada juga tuh ya, perintah, tuliskan perintah ini cell promnya ditulis pakai dolar. Nah padahal saya ngasihnya nggak pakai dolar, itu karena nggak sama dianggap salah ya, dolar maksudnya itu maksudnya sel cell prom gitu, harusnya dianggap benar ya. Jadi memang harus di manual ya. Jadi maksud saya itu biar kalian nanti apa namanya paham, kalau misalnya tuliskan perintah bener-bener perintahnya aja gitu, cell promnya nggak usah ditulis misalnya gitu ya, kayak gitu. Kemudian kadang-kadang kan bisa jadi spasinya ada yang 2, padahal kalau kita nulis perintah di command lain kan nggak masalah spasi 2 gitu ya. Nah, memang harus dicek benar gitu kalau apa short answer. Nah, yang lain misalnya jawaban lebih dari 1 ya. Nah, itu juga apa ya, harus hati-hati karena kalau yang bikin soal nggak ini apa namanya nggak sesuai ngasih nilainya, bisa jadi ketika di checklist semua itu dianggap benar ya. Ya, jadi nanti yang ngerjain ya gampang aja, di checklist aja semua nanti anggap benar. Nah itu juga harus di apa namanya harus benar gitu ngasih soalnya ya. Jadi kalau misalnya yang lain harusnya dikasih minus tuh. Jadi kalau di apa namanya di checklist semua jawabannya maka hasilnya 0 gitu ya. Kemudian yang lain apa lagi? Pilihan ganda biasa, pilihan ganda lebih dari 1 ya kan, kemudian true false ya, ada juga true false gitu. Kemudian sebenarnya essay ada, tapi saya biasanya essay nggak jarang lah ngasih essay ya, kecuali praktek ya, praktek terus harus dituliskan ininya langkah-langkahnya bisa jadi ya. Itu aja ya evaluasinya untuk kuis ya, kuis yang kuis 5 ya. Jadi kuis 4-nya 3-4 belum tuh ya. Untuk hari ini juga kayaknya kuisnya belum ya. Padahal sebetulnya mirip ya, karena ini masih collection hari ini materinya. Jadi mirip dengan yang list kemarin, cuman ada beberapa ada perbedaannya aja. Ada yang istilahnya nggak bisa diubah nilainya gitu ya. Kemudian ada juga bisa ditambah tapi nggak bisa diubah tuh. Nah, jadi nanti harus dipahami perbedaannya ya antara collection, sama-sama collection ya, seperti list kemarin. Kalau list tuh benar-betul kayak array di bahasa pemrograman lain ya. Jadi dia ada indeksnya ngurut gitu ya, dia berurutan nggak random. Kemudian ada indeksnya, jadi kalau mau mengakses pakai indeks kayak kemarin ya, indeksnya pakai tulisan dalam kurung siku itu. Nah nanti ada juga nggak ngurut, jadi dia kalau kita tampilkan misalnya bisa ngacak gitu ya, jadi nggak urutan, istilahnya unordered ya gitu ya. Oke, ini untuk kuis. Sekarang materinya silakan di pertemuan ke-6 ya. Nah ini ada yang namanya tipe data tuple ya, tipe data tuple. Kalau misalkan ya waktunya masih cukup, saya ingin nyambung ke tipe dataset ya, karena sebetulnya mirip juga ya. Jadi kalau satu udah nguasain, sebetulnya tinggal ini bedanya apa sih gitu ya, seperti itu. Oke, silahkan di download dulu apa namanya slide-nya ya. Nah, ini sekarang materinya tipe data tuple. Nanti kalau ada waktu kita sambung ke tipe dataset ya. Nah, kemungkinan nanti di pertemuan ke-7 itu tipe data dictionary. Ya, yang dictionary. Jadi UTS saya sih maunya sampai dictionary. Nanti setelah UTS baru ke flow control ya, ke apa namanya pencabangan if, kemudian ada pengulangan for lalu while gitu ya. Jadi lebih menarik nanti kalau sudah ada if dan while ya, kita bisa bikin
Kalau sekarang baru tipe data itu agak susah bikin programnya ya, belum terlalu bisa gitu ya. Baik, kita mulai aja ya. Jadi tuple ini kalau kemarin list ya sama-sama urut ya. Kalau yang berurut list bisa diganti, kalau tuple tidak diganti, unchangeable atau istilah lainnya adalah immutable ya, imun ya. Jadi dia tidak bisa diubah ya. Kemudian berikutnya tuple membolehkan ada anggota yang sama atau dikasih ya. Kemudian itu menggunakan simbolnya adalah kurung lengkung ya, kurung biasa, atau kalau bahasa Inggrisnya namanya parenthesis atau round bracket, ada juga ya yang mengistilahkannya seperti itu ya. Jadi kurung biasa ya, tanda kurung. Ini contoh untuk mendefinisikan suatu tuple. Contohnya misalnya ini this tuple ya, sama dengan ini dalam kurung nih, kurungnya kurung biasa, kurung lengkung ya. Apple, banana, cherry, print this tuple ya, print this tuple. Coba dicoba dulu deh, dicoba dulu ya. Di selnya Python aja ya, jadi belum pakai file. Ini masih belum pakai file. Nanti kalau udah berupa program, nah baru kita gunakan file ya. Ini bisa di copy nggak coba ya? Oke, this tuple sama dengan ya, kemudian print this tuple. Oke, kemudian boleh juga pakai tipenya ya, dicek tipenya, tipe. Nah, kelasnya adalah tuple ya, otomatis ya kalau kita mendefinisikan suatu variabel menggunakan tanda kurung seperti ini, maka dia akan dianggap sebagai tuple ya, akan dianggap sebagai tuple. Oke, udah dicoba? Ya, Pak. Kalau list kemarin apa simbol kurungnya, kurung apa? Kurung siku, Pak. Siku ya, jadi jangan sampai lupa tuh, baru 1 pekan kemarin ya. Jadi kalau list kurung siku ya, kalau tuple itu menggunakan kurung biasa ya, kurung lengkung. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Untuk mengakses ya, karena ini juga berindeks, maka tuple kalau mau itemnya mau diakses sama seperti list dengan menggunakan nomor indeksnya. Ya, contoh misalnya nih, mencetak item kedua itu berarti indeksnya nomor 1 ya, karena seperti biasa indeks selalu dimulai dengan nomor 0 ya, ingat. Jadi ini 0 apple, kemudian banana 1. Jadi kalau kita mau menampilkan item kedua ya, artinya indeksnya nomor 1, harus diingat ya, karena kalau indeks mulainya dari 0 ya. Jadi ini print this tuple 1 itu akan menampilkan apa? Banana ya. Oke, kita coba lagi ya. Jadi tuple-nya udah, tinggal kita ketikkan print this tuple pakai kurung siku, nomor indeks ditutup dengan kurung biasa.
ya. Nah, hasilnya adalah banana. Ya, kalau kita apa namanya ubah jadi 0 ya berarti ini akan muncul apa? Apple ya. Kalau kita ubah 2 berarti yang muncul cherry. Gitu ya. Karena indeks ingat dimulai dari angka 0. Indeks 0 berarti keluarannya adalah apple, indeks 1 banana, indeks 2-nya adalah cherry ya. Oke, silahkan dipraktekkan dulu ya. Jadi sebetulnya untuk sampai sekarang ya kita belum bikin suatu program sebetulnya, kita baru dasarnya aja ya, masih tipe data. Kemarin kita belajar operator, kemudian variabel gitu ya. Jadi memang mungkin sedikit monoton tapi memang ini perlu juga biar kita tahu nih perbedaan tiap tipe data. Nanti kita akan tahu ya kalau misalnya ada suatu kasus itu harus menggunakan tipe data yang mana yang cocok gitu ya. Oke, jadi sekarang ya terima aja ya, ditelan dulu lah istilahnya ya, ditelan dulu aja. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, lanjut lagi. Nah, sama juga ya. Di tapel juga bisa menggunakan indeks negatif dan aturannya sama ya. Berarti dimulainya dari akhir tapel, -1 berarti item terakhir, -2 kedua terakhir, -3 ketiga terakhir dan seterusnya ya. Oke, contoh ini menampilkan item terakhir dari suatu tapel, berarti pakai angkanya -1 ya. Oke, kita coba lagi. Ya, jadi ini tinggal ganti dengan -1. Jadi untuk menampilkan seri ya, itu bisa menggunakan indeks positif maupun negatif ya. Positifnya adalah 2, kalau negatifnya pakai -1 gitu ya. Kemudian -2-nya adalah banana dan -3-nya adalah apple ya. Jadi dimulainya dari akhir tapel ya, mulai -1, -2, -3 dan seterusnya. Tapi ya umumnya ya kalau di pemrograman sehari-hari ya kita biasanya pakai yang positif ya, jarang pakai yang negatif. Ya. Mana? Udah dicoba? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita lanjutkan lagi. Range index sama juga ya, bisa menggunakan range index ya. Jadi ingat yang penting yang indeks awal itu akan termasuk yang ditampilkan, sedangkan indeks terakhir itu tidak termasuk ya. Jadi misalnya seperti ini 2.25, 2-nya termasuk ini ya, sedangkan 5-nya tidak. Berarti sebetulnya hanya menampilkan indeks kedua, 3 dan keempat. Jadi hanya 3 item yang akan ditampilkan ya. Meskipun kalau kita lihat di sini ini harusnya ada 4 ya gitu. Tapi ternyata aturannya adalah untuk indeks terakhir ini tidak termasuk yang ditampilkan. Ya. Jadi kalau 25 artinya mulai dari cherry, orange dan kiwi ya. Cherry itu ikan ini 0, apple, kemudian banana 2 ya. Cherry 1, banana 1, cherry 2. Nah, 2 berarti cherry 3, 4, 5 tidak termasuk, berarti hanya sampai kiwi. Ya. Oke, kita coba lagi. Nanti kita ganti aja di stapel 2 gitu ya.
Di stapel 2 ya. Oke. Print this sampai minggu print stapel 2 2.2 5 ya. Nah, berarti cherry, orange sampai kiwi ya. Oke, silahkan dicoba. Kemudian ini juga sama ya, mirip dengan list kemarin. Jika nilai awal tidak ditentukan, maka range-nya akan mulai dari item pertama. Ya, sedangkan kalau nilai akhir tidak ditentukan, maka range akan berakhir sampai dengan akhir dari tabel. Ya, kita coba contohnya ya. Jadi kita gunakannya di stapel 2 ya, di stapel 2. Ini kita coba yang ini. Ini tidak ada nilai awal. Ya, hasilnya berarti mulai 0 sampai 3 ya, karena 4-nya tidak termasuk. Ya, 0 itu berarti apple, 1 banana, 2 cherry, ya. Nah, yang keempatnya nggak masuk. Ya. Oke, berikutnya kita coba lagi yang tidak ada nilai akhirnya 2.2 kosong ya. Kita coba lagi. Oh, sorry, salah. Kita pakainya di stapel nih, maaf. Makanya tadi kenapa orange-nya nggak masuk ya. Nah, dulu. Yang atas dulu ya, maaf nih. Ini saya hapus dulu. Nah, ini pakai di stapel 2, nggak ada yang ngingetin ya. Oke, harusnya satu lagi tuh ya. Nah, yang benar ya, orange. Ingat ya, jangan salah nih. Variabelnya di stapel 2, jangan bukan di stapel ya. Kemudian tadi apa? Mulai dari 2 sampai ininya kosong. Ya, artinya mulai indeks kedua sampai terakhir, sampai mango. Ya, oke, praktekkan. Mana udah dicoba? Ya, dipahami ya. Jadi ini kita gunakan yang di stapel 2. Ya, di mana di stapel 2 anggotanya ada apple, banana, cherry, orange, kiwi, melon, mango. Ya. Kemudian kalau kita mau menampilkan suatu range, ya, namanya range berarti ada nilai awal, ada nilai akhir. Ya, cuma nilai akhir nanti tidak termasuk yang ditampilkan. Ya, jadi kalau kita tulis
apa namanya 2.25 artinya indeks kedua sampai dengan indeks 4, 5 ini nggak masuk. Ya. Lalu kalau nilai awal tidak dituliskan, maka artinya mulai dari awal tapel. Ya. Lihatnya yang ini ya, yang ini salah nih, karena pakainya tapel bukan tapel 2. Jadi mulai dari apple sampai dengan orange. Ya, kalau nilai akhir tidak dituliskan, maka dianggap sampai dengan akhir dari tapel. Ya, berarti di sini mulai indeks kedua cherry sampai dengan terakhir yaitu mango. Ya. Nah, udah dicoba. Oh iya, tadi gara-gara kurang apa di tabel 2 jadi yang keluarnya salah tadi. Ya, saya tadi agak ragu nih, kok cuma 3 ya, harusnya 4 ini. Ya, ternyata ini yang kita gunakan adalah yang anggotanya memang cuma 3 ini, di stapel kan cuma 3. Mau kasih ujungnya 5 juga tetap aja yang kasihnya 3. Ya. Oke, lanjut ya. Ada juga sama seperti di dalam list ada namanya range index negatif. Ya. Jadi seperti dengan indeks negatif biasa, range index juga artinya mulainya dari akhir suatu tapel ya. Contoh seperti ini. Ya, print di stapel min 4, tik 2, min 1. Ya. Nah, berarti mulai dari min 1, min 4 berarti dari ya sama ngitungnya cuma dari akhir ya. Berarti mango itu min 1, melon min 2, kiwi min 3, orange. Nah, berarti mulai orange sampai mango. Nanti keluarannya ya. Oke, kita coba. Ininya min 4, di sini min 1. Ya. Oh ya, sorry. Tetap min 1 tidak ikut ya, maaf ya. Ya Pak, tidak ikut. Tidak ikut. Jadi hanya 3 ya. Iya Pak. Nah. Ini sama seperti yang positif. Artinya nilai akhir itu tidak ikut nilai akhir. Baik. Nah, bagaimana cara mengubah nilai item? Ya, nah, sebetulnya defaultnya secara default ya, item di dalam tuple tidak bisa diubah karena tadi sifatnya adalah unchangeable atau immutable. Ya. Gitu. Tidak dapat diubah sebetulnya, tapi bisa diakalin istilahnya ya. Nah, cara ngakalinnya gimana? Jadi diubah dulu menjadi list, ya, diubah menjadi list dengan apa namanya method list ini apa constructor ya istilahnya ya, constructor list, lalu dilakukan pengubahan, baru dikembalikan apa namanya tipe datanya jadi tuple lagi. Nih. Ya gitu, jadi dibalikin lagi x-nya, x sama dengan tuple y lagi ya, sehingga tadi perubahan ya, ada harusnya nggak bisa diubah, nggak karena sifatnya istilahnya read only. Kalau di dokumen itu read only, nggak bisa diubah ya, gitu. Itu bedanya tuple dengan list ya. Kalau list sama juga ordered, berindeks tapi changeable ya, bisa diubah. Nah, kalau tuple bedanya tidak dapat diubah, tapi yang lainnya sama, ordered ya, karena ordered berarti ada indeks ya, berindeks kemudian tidak dapat diubah. Nah, jadi
Mengakalinya adalah dengan mengubah dulu, dikonversi ke list. Baru setelah dilakukan perubahan, dikembalikan menjadi tuple lagi. Oke, kita coba ya. X sama dengan ini. Lalu kita ubah tipe datanya ya jadi Y-nya jadi list. Ya. Mau di tipe Y ya, list. Isinya sama ya, print Y. Oh, apa banana cherry, cuman pakai kunci sekarang, artinya itu sudah tipe datanya sudah berubah jadi list. Ya. Lalu langkah berikutnya lakukan perubahan. Ya, indeks berapa nih? Tadi yang mau diubah apa? 01 banana ya, banana diubah jadi kiwi. Y1 sama dengan kiwi. Gitu ya. Baru saya print dulu Y-nya ya. Nah, udah berubah tuh. Ya, banananya udah berganti jadi kiwi. Baru diubah lagi jadi tuple. Tuple apa? Y. Ya. Nah, gitu. Tipe X adalah sudah tuple ya. Kemudian isinya sekarang sudah berubah jadi kiwi gitu ya. Itu apa namanya, ngakalin istilahnya ya. Karena secara defaultnya harusnya tidak boleh diubah. Ya, bisa. Oke, silahkan dicoba dulu. Ini kayaknya belum dipakai ya, saya tutup dulu aja. Lanjut Pak. Ya, nah. Lalu. Belum. Sabar mal. Oh, beluman. Oke. Kirain pada diem semua udahan yo. Ini fontnya segini, ukurannya kelihatan? Kelihatan Pak, kelihatan. Oh, enggak, bisa digedein lagi. Jadi kalau tuple istilahnya nanti buat data yang read only nanti ya. Jadi di input sekali, nggak boleh diubah. Nah, kita gunakan tuple tuh. Ya. Tapi kalau datanya dinamis, ya kadang-kadang ada nih database yang nggak boleh diubah, ada juga. Ya, gitu. Nah, kita kalau di istilahnya di Python diakomodasi dengan tipe data tuple. Ya, jadi input sekali doang tuh, sekali di input, habis itu tinggal dibaca aja isinya, tapi nggak bisa diubah. Ada yang seperti itu ya. Nah, kalau yang dinamis sering kali berubah ya kita gunakan list. Kemudian nanti kalau misalnya tidak boleh diubah tapi masih boleh ditambah, kita gunakan namanya set. Nanti ada lagi ya, pakai set namanya. Jadi datanya boleh ditambah, tapi yang sudah diinput nggak boleh diubah. Itu pakai set itu. Ya. Kalau tuple tidak boleh diubah, tidak boleh ditambah juga, nggak bisa. Ya. Paling tadi ngakalinya apa? Pakai
konversi dulu ke list, Ya. lalu diubah atau ditambah, ya. Setelah itu dikembalikan jadi tuple lagi. Oke, mana udah? Udah, Pak. Insya Allah sudah Ustaz. Oke, lanjut kalau gitu. Nah, ini sama seperti di list juga, ya. Jadi bisa menggunakan loop for, ya, dengan loopnya menggunakan for untuk menampilkan seluruh item dalam tuple, ya. Contohnya seperti ini, di tuple, ini pakai yang di tuple ya, atau mau yang tuple dulu boleh ya, terserah. Tentu pakai for-nya adalah for x in this tuple print x, gitu ya. Oke, kita coba. Ya. Ini harusnya masih ada ya. Print this tuple. Oke, kalau pengen yang banyak ya tuple 2 ya, silakan aja. Boleh pakai yang this tuple atau this tuple 2 ya. For x in this tuple itu ya, jangan lupa diakhiri dengan titik 2 ya. Print x. Nah, gitu ya. Hasilnya akan menampilkan ya, di pengulangan pertama menampilkan apple, pengulangan kedua menampilkan banana, lalu pengulangan ketiga menampilkan cherry. Jadi akan diulangi sebanyak jumlah item dari this tuple. Ya. Kalau misalnya ini saya ganti this tuple 2. Nah, hasilnya ya seluruh item dari this tuple 2 akan ditampilkan ke layar. Oh, ini agak beda dikit ya. Saya pakai selnya yang pakai yang IDLE ya, IDLE, bukan pakai yang shell from-nya Linux ya. Langsung pakai IDLE ini. Jadi untuk historinya di sini pakai AP. Kalau di Linux kan pakai panah atas ya. Oh iya Ustaz, itu biar caranya kayak di terminal kan, terminal diarahin ke atas langsung keluar Ya. perintah yang sebelumnya. Lah kalau di Python gimana itu Ustaz? Ya, di DLE pakai AP atas, ke bawahnya alt N, jadi previous, P-nya previous, N-nya next. Gitu ya. Ada di sini nih, ada di mana ya? Nah ini previous history AP, next history alt N. Tuh, dia pakainya ini. Ya. Oh iya, Pak. Jadi ada historinya juga, cuma nggak bisa pakai panah atas ya. Oke, kalau saya terbiasa di Linux, jadi agak kagok sebetulnya awal-awal ya. Baru tadi juga saya pakai, saya nemu AP alt N gitu. Masih sering pakai panah atasnya. Kalau kita di sini pakai panah atas, dia kursornya naik ke atas. Jadi agak bikin bingung juga ya, terbiasa di shell Linux. Oke, gimana? Sudah dicoba? Sudah Pak, lanjut. Oke, lanjut. Yang lain nih, jangan sampai naik belum. Oke. Kemudian di tuple juga sama. Jadi hampir sebagian kecuali tadi ya, yang immutable itu ya. Sebenarnya yang lainnya mirip-mirip aja. Ya, paling nanti di menghapus nggak bisa. Ya, tapi bisa menghapus tuple-nya. Itemnya nggak bisa dihapus, tapi tuple-nya bisa dihapus ya nanti. Oke, sekarang memeriksa apakah suatu item itu terdapat pada tuple, ya, anggotanya. Ini sama juga pakai in, ya.
Contoh di sini pakai if ya, kita minta bantuan pencabangan if karena ini ada decision ya, putusan. Jika apple terdapat dalam this tuple, maka tampilkan yes, apple is in the fruit tuple. Kembali saya ingatkan di sini, ini akan menampilkan apple dalam tanda kutip tunggal, ya. Itu yang di sininya tunggal, di sininya yang di luarnya itu pakai kutip ganda. Yang kata apple-nya pakai kutip tunggal. Ingat nih, jangan pakai kutip ganda juga, nanti error ini. Ya. Baik. Kita coba. Dan ini copy paste-nya kalau di terminal kan pakai Ctrl Shift ya pastenya. Di sini pakai Ctrl V biasa ya. Ada beda juga. If apple in this tuple, maka tampilkan yes. Kalau di terminal ini di sini Ctrl Shift V. Nah, kalau di IDE-nya IDE-nya Python pakai biasa aja Ctrl V. Ya. Karena Apple ada ya. Ini Apple. Mana di ini di staple ya, di staple ya. Apple adalah anggota dari staple. Karena anggota dari staple, maka tampilkan yes, apple is in. Ya, ada di dalam tuple fruit. Gitu ya. Yes, apple is in the fruit tuple. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ubah, jangan apple ya. Oh, ini kemana lagi kursornya ya? Mungkin kagok ini. Saya ganti nih, apple jadi banana, kiwi ya, atau masih banana? Banana. Ya. Kalau gini gimana? Hasilnya pasti, aduh, ini harus ke ini lagi. Ya. If banana in, salah ini. Oh iya benar ya. Apple Bisa masih tadi Pak. yes Ya. apple kita tulisannya. Apple Pak. Maksud saya itu yang nggak ada gitu loh. Tapi saya tulisnya yang ada. Maaf. Oh iya ya Pak. Kalau saya tulis sembarang harusnya ini jangan banana. Ya kiwi misalkan kiwi nggak ada nih. Nah, kan harus kagok juga pakai ide yang lainnya. Nah harusnya kan kosong karena kiwi nggak ada di dalam tuple gitu ya. Maksudnya begitu. Kita belum belajar formatting nanti ya, belajar formatting. Jadi menampilkan tapi bisa sih langsung ya. Oke, gimana udah dicoba? Sudah Pak, lanjut. Ini mah gampang ya, jadi masih if-ifan masih gampang. Tapi belum diajarin nanti diajarinnya. Berarti habis UTS nih, baru ke if, kemudian for ya, if for. Oke, berikutnya untuk mengetahui jumlah tuple ya, maksudnya ini jumlah dari item maksudnya ya. Jumlah item yang ada di dalam tuple sama juga perintahnya adalah atau fungsi ya. Fungsinya adalah len. Nah, sintaksnya seperti ini, print len lalu nama tuple-nya. Ya. Oke, kita coba print len is tuple.
maka ini akan menghasilkan berapa yang ini? 3 ya. Kemudian kalau di stapel 2 ini akan jadi 7 ya. Gitu. Kalau yang X berapa X? X-nya 5. Kok X 5 ya? X itu masuk ke minggu Pak kayaknya Pak. Kenapa? X-nya masuk ke minggu itu Pak. Coba dicek Pak. Pakai print X Pak. Kayaknya Iya ya. itu Pak. Jadi ya, enggak. Oh, Karena yang for tadi Pak, yang pasti for tadi. kenapa X-nya jadi mango ya? 5 ini karena X-nya ini dianggap string ini. Jadi ada 5 karakter nih. Iya Pak. Print X di sini masih in. Berubahnya kayaknya yang Oh, ini ya, terakhir ya. iya Pak. Yang ini nih, print X. For X in, nah X-nya ternyata diisi dengan yang terakhir tuh mango ya, benar-benar. Oke. Makanya memang harus hati-hati ya, menggunakan variabel nih. Variabel X-nya ketiban sama X yang di sini. Ya, karena masih satu memori itu. Ya. Masih satu memori. Kecuali saya keluar dulu. Oke. Nah, Pak. Lanjut menambahkan item. Ya. Kalau nama nggak jelas nggak bisa ya. Tadi immutable, tapi yang bisa diakalin sih sebetulnya sama kayak itu ya. Kayak mengubah item. Ya. Diubah dulu jadi list, ditambah baru diubah lagi jadi tuple. Ya. Oke, jadi intinya secara default tidak bisa ditambah ya anggotanya. Oke, berikutnya membuat tuple dengan satu item. Ya. Nah, itu bisa saja membuat tuple dengan hanya satu item, tapi harus menambahkan tanda koma nih. Ya, setelah satu itemnya ya. Maka jika tidak, maka si Python itu akan menganggap bahwa itu bukan tuple. Ya, contoh seperti ini misalnya. Yang bawah ya. Kalau ini karena ada koma ini dianggap nanti munculnya ini adalah tuple. Ya, hasilnya. Tapi kalau seperti ini, maka kira-kira ini akan dianggap sebagai apa nih? Hasilnya kalau seperti ini string ya. Oke. Nah, jadi nanti kalau seperti ini nggak ada koma, maka ini dianggap string ya, seperti X tadi itu mango ya. Nah, itu dianggap string. Kemudian tadi nih code sebentar. Oke ya, kita coba dulu. Efeknya. Ini pakai, jangan di stapel lagi ya, pakai sembarang aja ya. Nanti niban lagi nih.
ya, biar nggak liban-libanan. Pakai A aja ya, A sama dengan gitu ya, apple, ini pakai koma nih ya, kemudian tipe A, pakai print boleh ya, hasilnya tapel. B sama dengan apple tapi nggak pakai koma ya. Tipe dari B adalah str, string. Oke, coba ya. Nah, saya ini dulu sebentar. Gimana? Sudah dicoba? Ya, jadi kita lihat di sini. Kalau yang B itu nggak ada koma, jadi karena ini dianggap bukan collection ya. Kalau seperti ini berarti bukan collection nih. Ya, jadi dianggap ini bukan tuple nih, string biasa. Ya. Jangan ini ada koma dianggap nanti ini masih ada, bisa ada apa namanya lanjutannya gitu ya. Oke, berikutnya menghapus item, ya. Ini juga sama, ya. Item di dalam tuple tidak dapat dihapus karena tadi tuple itu unchangeable, ya. Tapi tuple-nya sendiri bisa dihapus, jadi semua itemnya hilang, ya. Nah, perintahnya adalah menggunakan keyword del, ya. Del, ya. Kita coba. Kita gunakan yang tuple ya. Print is tuple. Ini harusnya masih yang itu ya, masih yang 3. Oke. Del is tuple. Oke ya. Print is tuple, error katanya name this tuple is not defined ya, jadi seolah belum didefinisikan ya karena sudah dihapus ya. Oke ya. Oke, silahkan dicoba. Udah? Udah, Pak. Oke, Udah, lanjut. Pak. Lanjut. Menggabungkan dua buah tuple. Nah, ini juga sama ya. Jadi menggunakan operator plus atau tambah ya. Cuman kalau kemarin untuk list ada
pakai apa lagi? Join ya kalau nggak salah ya. Union ya, kan join union. Nah, sekarang di tapal hanya plus saja ya, hanya menggunakan operator plus. Jadi masih bisa ya, aneh juga ya. Oh, karena dia ke yang baru ini ya. Jadi nggak bisa nih, yang tapal 2 tambahin ke tapal 1 nggak bisa. Ya. Kalau kemarin kan ada ya, tapal 2 digabung ke tapal 1. Nah, kalau ini kan ya, seolah-olah ini tapal baru nih. Ya, ada tapal baru. Bisa kalau kayak gini. Oke, kita coba lagi. Tapal 1. Kemudian tapal 2. Baru digabung. Tapal 3 sama dengan print tapal 3. Nah, gitu ya. Oke, silakan coba. Bang, digabung tapi dimasukkan ke variabel baru ya, bukan dimasukkan ke variabel tapel yang sudah ada, nggak bisa. Karena tapel tadi nggak bisa ditambah ya. Udah? Udah, Pak. Oke, lanjut. Ini konstruktor tapel ya. Jadi selain kita definisikan menggunakan kurung doang, ya bisa juga apa namanya menggunakan konstruktor tapel ya. Jadi ini mirip dengan yang tadi kita pernah pakai yang mengubah ya, mana mengubah ya. Jadi ini istilahnya di apa? Diubah jadi tapel lagi menggunakan konstruktor tapel. Ya. Jadi ini sama nih. Ya. Di tapel sama dengan tapel ini bisa juga. Ya, kalau yang normal kan yang biasa ya itu di stapel sama dengan langsung yang ini ya, tapi bisa juga ini untuk apa ya, sekedar meyakinkan aja ya, meyakinkan bahwa nanti yang akan apa namanya ditambahkan itu berupa tapel ya. Dan yang harus ingat tadi ini nih ya, ininya apa, kurungnya ada 2 berarti ya, nggak boleh 1 ya, harus ada 2. Oke ya. Kemudian terakhir ini daftar metode yang ada di tabel, ada count dan index saja ya. Count, return the number of time. Oke. Jadi ini untuk menampilkan apa namanya, ada berapa suatu item apa namanya di tabel ya. Karena tapel juga boleh duplikasi ya, membolehkan duplikasi. Ya. Kalau kita lihat tadi di sini contohnya nggak ada yang double ya, rata-rata semuanya 1 ya. Tuh. Kemudian berikutnya indeks.
Ini menampilkan posisi ini, indeks keberapanya ya. Coba ya kita lihat ya indeks. Pakai print mungkin ya. Print indeks dari apa nih? Banana misalnya ya. Gimana cara ininya ya? Indeks, kita dulu. Contohnya mana? Kita lihat contohnya dulu. Yang count dulu aja ya. Coba count. Misalnya C ya, C atau pakai yang itu dulu, tapel 3 nggak apa-apa. Ya. Print Oke, ini masih ya. Kemudian X sama dengan tapel 3. Keren juga nih. Tapel 3 dot count 5. Kok 5? 2 misalnya ya. Ada berapa kali angka 2 muncul ya. Baru pokok X lagi, nggak apa-apa lah. Print X. Nah, 1 ya. Ini nggak ada yang sama soalnya ya. Kalau ada yang sama nanti muncul bisa 2, bisa 3 gitu ya. Untuk count seperti itu ya. Kalau yang indeks contohnya pakai yang Y deh. Y. Y sama dengan tapel 3 titik indeks. Nah, indeksnya misalnya yang C nih ya. Sorry. Tapel 3 dot index. Oh ya. Oh sorry, C kayak itu ya. Kenapa salah coba? Karena C ini apa? Ada stringnya, Pak. String, pakai kutip ya. Nah. Print. Oh, kedua tuh. Indeksnya ya. Jadi 0, 1, 2. A-nya 0 nih. A0, B1, C-nya 2. Nah, jadi indeks kedua. Kalau misalnya angka 1. Ribet pakai ini nih. Alt P. Angka 1 misalnya. Benar deh. Kalau 1 nggak pakai ini ya. Nah, baru print Y 3 ya. Kenapa 3? Ya indeks ketiga angka 1 ya. Kalau 1 karena integer jangan pakai kutip ya. Oke, silakan dicoba-coba dipraktekkan ya. Nah, ini masih ada waktu ya. Saya mau lanjut ke set ya. Set juga mirip-mirip, jadi nggak terlalu panjang sebetulnya, nggak terlalu banyak ya. Nah, nanti
saya akan upload ulang tuh. Saya sebenarnya udah bikin juga yang digabung loh. Ya, nanti saya upload ulang, kalian download lagi ya. Jadi pertemuan 6 ini dua tipe data ya. Tipe data tuple dan set. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk tuple? Insya Allah nggak ada Pak, ngerti Pak. Alhamdulillah. 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 Biar bisa di Pak, download ulang. kok saya nggak bisa ya? Apa aja yang nggak bisa Rip? Mau buat kon tuh. .com kali ada titiknya. Ya udah. Anggotanya yang mana? Ditampilkan dulu. Udah. Udah. Kamu Tulisannya nanti di mana? trashback. Trash. Enggak, yang mau dihitung yang item yang mana nih? Yang A, B, C, 1, 2, 3. Duanya pakai kutip enggak? Duanya nggak pakai kutip. Enggak. Sama kayak Bapak gitu. Oh gitu. Tapi coba ditampilin dulu, bener nggak? Di print dulu tapel 3-nya Print tapel 3. biar dia Udah. nggak error. Ada gitu loh. Udah. Sama benar. Kalau ininya apa? X-nya ini kan bebas nih kan? Bebas ini. Nah. Kurang spasi kali apa gimana? Taruh sebentar. Dulu saya masukkan dulu. Oh. Udah tahu deh. Kenapa? Apa penyebabnya? Oke, silakan di download ulang. Ya, ini udah yang ditambahin set nih yang ini nih. Nah, materinya ada dua ya sekarang. Ini belum dikasih. Tipe data set. Oke. Nah, ya. Silahkan di download ulang. Ini tapel. Oke. Nah, sekarang ke set. Ya, jadi set. Nah, ini menarik, set ini begini nih. Dia tidak berurut dan tidak berindeks, ya. Karena tidak berurut, jadi tidak mungkin pakai indeks. Karena cak istilahnya ya, gitu. Kalau ngurut berurutan atau suatu urutan itu bisa pakai indeks. Kalau tidak urutan, maka tidak mungkin ada indeks, ya. Kemudian, nah ini karena tidak ada indeks, nggak boleh ada duplikasi data, ya, nggak boleh ada data yang sama, ya. Nah ini apa namanya perbedaannya, ya. Kenapa nggak boleh ada data ya? Nanti bingung ini, misalnya ada tadi apa dua anggota yang sama, misalnya buah melon ada dua, nah melon yang mana bingung, ya. Makanya di sini
tidak boleh ada duplikasi atau tidak boleh ada data yang sama. Kemudian untuk penulisannya, cara mendefinisikannya adalah dengan menggunakan kurung kurawal. Ya, ini contohnya. Ya. Misalnya, ya, ketika kita definisikan, ini urutannya seperti ini nih. Apple, banana, lalu cherry. Ya. Nanti ketika ditampilkan, bisa jadi urutannya nggak sama. Ya, karena tidak berurut tadi. Ya, maka kita nggak bisa memastikan bahwa ketika ditampilkan, ya ternyata apple, banana, cherry juga bisa jadi banana dulu atau cherry duluan, baru apple, baru banana, atau cherry dulu, lalu banana, baru apple gitu ya. Jadi ini tergantung si Python-nya ya yang ngatur, bukan kita gitu ya. Oke, kita coba ya. Namanya dset. Dset sama dengan apple, banana, cherry. Ya. Print this. Oh, ada dset tuh. Oh. Ternyata cherry dulu, baru apel, baru banana. Ya. Jadi ketika disimpan ternyata beda dengan yang kita definisikan urutannya. Ya. Oke ya. Tapi sih tetap ya. Kalau sekali disimpan, urutannya misalnya cherry, apple, banana, ya ketika ditampilkan pasti rank itu terus. Saya malah ngurutnya dari belakang, Pak. Ya apa-apa, makanya kan bisa beda-beda ya. Iya, cherry badan apel. Ya. Jadi berurut gitu. Oh, jadi ini memang beda-beda gitu, Ustaz. Iya, makanya tadi kan dia istilahnya urutan, nggak ada urutan, makanya dia tergantung si Python-nya nanti yang ngatur gitu, urutannya mana dua. Ya. Oh iya. Beda-beda nih, saya mendefinisikannya sama, saya begini juga, kamu begini juga, ya teman-teman sama juga begini. Tapi ketika disimpan, ketika ditampilkan, nah, ternyata beda-beda nih hasilnya. Ya. Oke ya, jadi yang harus diingat bahwa kalau set tidak ada urutan, jadi tidak ada indeks, ya, dan ketika didefinisikan, ya, urutan ketika didefinisikan dengan urutan ketika disimpannya bisa jadi berbeda, ya. Oke, lanjut. Cara mengakses. Nah, karena tidak ada indeks, ya, itu. Jadi nggak bisa kita nih, saya mau menampilkan indeks kedua misalnya, atau banana gitu ya. Nah, itu nggak bisa. Ya. Tapi kita bisa menggunakan for untuk menampilkan item. Ya, item dalam setnya pakai for. Ya, itu kayak biasa aja ya, tapi kan semua ya, nggak mungkin satu. Gitu ya. Atau kalau ingin satu, kita gunakan keyword in. Ya, pakai keyword in, cara untuk ngakalinnya lah gitu ya. Oke, kita coba ya. Kalau ini sebenarnya biasa ya, pakai for biasa nih ya. For kita pakai X lagi nggak apa-apa, ini X-nya udah nggak dipakai lagi. Di setnya sama ya, for X in this set print X. Nah, gitu ya. Cherry, apple, banana. Ya. Jadi ini menampilkan seluruh item satu persatu. Ya. Kemudian tadi pakai in. Ya. Nah,
memeriksa apakah banana ada dalam satu set. Ya, coba print banana in di set, bisa nggak kayak gitu? Saya belum cobain juga nih. Print oh cuman true doang ya. Oh ada gitu ya. Jadi cuman menampilkan benar enggak gitu ada di dalam set ya, suatu item atau anggota ya. Tapi nggak bisa menampilkan per item ya, tetap nggak bisa nih. Kecuali gini, kita pakai if ya, if banana in this set, print banana gitu ya, bisa ya. Itu istilahnya ngakalin lah ya. Kayak tadi ya, kayak yang apple, if apple in gitu ya. Oke ya. Ada yang belum selesai? Lanjut. Lanjut Pak. Oke. Ah, Jadi ini yang bisa adalah apa? Menampilkan keseluruhan item satu persatu menggunakan for, atau memeriksa apakah suatu item ada di dalam suatu set menggunakan in ya. Oke. Sinyal lagi bermasalah semua berarti ini. Ya. Mengubah item. Ya. Nah, ini. Jadi berbeda dengan tuple. Tuple tidak dapat diubah, tidak dapat ditambah. Kalau set tidak dapat diubah, tapi dapat menambahkan item yang baru. Ya. Nah, nanti jadi ngubahnya nggak bisa nih. Ya, selesai di situ dulu. Baru berikutnya bagaimana cara menambah? Menambahnya ada di sini. Ya. Jadi menambah di akhir ya, di akhir set gitu ya. Metodenya adalah add. Ya. Kalau hanya satu item yang akan ditambahkan, kalau lebih dari satu item kita gunakan metodenya namanya update. Ya. Update, ada add, ada update. Add satu item, update banyak item. Ya. Oke, kita contoh untuk add dulu nih. Ya. Kita tadi udah belum ya? Oh ya. Mana? Oh ya ini ya. Jadi lihat ketika di print ini pakai kurung kurawal ya. Oke, jadi ini di setnya sudah. Sorry. Kenapa ya? Menambahkan orange ke dalam set ya. Kita ketikkan seperti ini. Print di set. Oke. Nah, sekarang urutannya jadi berubah lagi. Ya, ternyata ketika disimpan orange bukan di yang terakhir nih, ya. Berubah juga. Ya, jadi nambah bisa tapi ya karena nggak urutan ya, jadi bukan berarti dia nanti tampilnya jadi yang terakhir, nggak juga ya, jadi akan diacak lagi ya. Jadi agak uniknya di sini nih ya untuk tipe data set ya. Oke, silakan coba dulu deh.
Ini untuk menambah satu item ya, pakai metodenya adalah add. Cek. Pak Budi nge-freeze. Lagi. Yo. Yo. Masuk. Aku ya. Nah, keluar lagi kan. Freeze, Bung. Mohon bersabar ya. Wih, mau tanya aku. Ya, kenapa? Ini yang for X in. Enggak, kamu salah, Li. Kamu pakai for bukan for. Ya sudah, saya ganti. Lah Oh. iya. Print X-nya nggak bisa lagi. Apanya nggak bisa? Ya, bentar. Coba present gantian. Nih, kelihatan. Printnya itu Kenapa? kurang spasinya belum mana? Spasinya udahan ya? Kok error semua itu, Ri? Ya, aku tanya kenapa. Coba lagi tuh. Coba. Oh, X. Coba print di setnya dulu dah. Kenapa? Print, abis print dulu di enter lagi, Li. Jangan ditulis print lagi. Kenapa? Ali, Wah. Ya kenapa? Gak apa-apa udah. Cancel jangan biar nggak apa-apa. Print dulu di setnya lah, biar dilihat bener nggak Print, di set. kurung. Kurungnya dulu Kurung. dong. Ali kurung. Kalau Jangan di versi 2 boleh nggak pakai kurung? itu jangan pakai spasi kan print di setnya. Coba. Iya. Coba bisa nggak? Oh bisa. Bisa. Terus Rompak. for X in the set, Ya. Printnya spasi dulu. spasi minimal 1. Ah. Nah, Print X dalam kurung. udah klik Enter. lagi. Ya, bisa. Dah. Tuh dan. Saya error, Pak. Kenapa? Coba Pak. Waldi, Pak. tunjukin. Ya, coba langsung aja. Yang error Ini, langsung tampilin. Waduh. Mana? Kecil banget. Taruh, dipin dulu, pin. Itu inset itu. Enggak memang ini set ya. Iya, Pak. Namanya. Ini set. Grade semongko. Semongko. Print ini set. Enggak, kamu ada spasinya itu. Di mana ya, Pak? Itu Di tadi yang print-nya. salah di atas. Kamu mau gimana ini? Mau nampilin kayak tadi pakai for? Enggak, Pak. Yang apa sih?
update. Nah, yang di-update ini ada ini, Pak. Nih. Ada huruf Oh ya. ini nih. Nah, itu kan di atasnya udah ini set update grab. Oh, oke update ya. Ya itu udah sebetulnya yang atas. Yang bawah karena kamu ada spasi. Itu udah bener. Yang atasnya setelah ini set update kan bener tuh. Print ini set itu kan udah bener. Printnya itu ada spasinya di. Kalau yang bawah karena kamu ada spasi dulu, spasi, Nah. print. Nah itu yang bikin salah. Coba yang itu di enter aja tuh yang bawah yang ada kursornya coba. Enter langsung. Itu nggak masalah itu. Jadi ada ininya, Pak, ada huruf R, E, G, S, itunya tambahannya. Kalau perintahnya mah masuk, grab sama semongko, G masuk, cuman ada huruf-huruf ini nih. Ya memang awalnya udah ada itu. Ini RE guys. Kamu kalau waktu definisi Yang awalnya nggak ada, Pak. Hah? Ada. Nggak ada, Pak. Nanti salah ini pas mana coba pas mendefinisikan pasti ada yang salah itu. Kan awalnya di sini. Ini set kan. Di sini itu ada apple, banana, sama cherry. Terus sini udah tinggal ke add, kan tadi add ditambahin 1 sama orange. Nah, udah masuk. Nah, pas dipakai update jadi nambahin nih, Pak. Huruf R, E, G, S-nya itu. REGS. Oh. Iya, yang di awal habis printnya itu. Oh. Yang ini nih, Pak. Nih. Ada apa? PN lagi. SPN apa lagi? K ya? Iya. R, E, G, S, P, N, M, K, A, O. Dulu. Coba saya nyobain dulu ya. Apa ada yang salah ya? Dulu. Coba yang ini kan nggak masalah waktu add ya. Iya. Ini nggak masalah nih. Sekarang coba yang update ya. Iya. Oh, kamu nggak pakai kurung. Ada kurung sikunya loh. Pakai. Pakai waktu update. Iya. Iya. Ya, yang pertama enggak. Nah itu. Tapi yang kedua pakai, cuman Punya gua baik-baik aja di. Karena kurung coba ya. Kurung sikunya saya cobain ya. Kurung siku nih. Ini saya hapus ini. Punya gua lihat aja di. Ini kurung mau di siku sistem mongko ya. mango. Apa kayaknya di dia di. Apa tadi? Grapes ya, grapes. Pak ya. Nah, misalnya lu nggak pakai kurung siku nih hasilnya coba. Di set, print di set. Tuh kan? Nah, Oh iya. kalau lupa kurung siku, Miringnya. jadi apa namanya dianggapnya apa? Karakter ya, string. Ya. Dianggapnya karakter. Ya. Tapi kalau ini kita kasih siku, Nah, sehat ya Pak. ya ini baru bener nih. Lu salah di situnya di. Ya, lupa berarti yang pertama lupa kurung sikunya ya nggak apa-apa. Ya, lihat buat pengalaman. Oh iya, Pak, makasih. Ya. Oke, jadi ini ya untuk satu item penambahannya pakai add. Kalau banyak item pakai update. Tapi saya belum nyoba juga add kalau misalnya
dibanyakin begini apa? Keluarnya mungkin error ya. Saya belum nyoba juga. Oke, berikutnya untuk menampilkan jumlah item di dalam set ya, sama juga pakai len ya. Berarti kalau sekarang ada berapa nih ya? Banyak nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 nih harusnya ya. Print len disk set. Nah, 15 ya, jumlah itemnya ya. Oke, udah. Lanjut. Lanjut Pak. Menghapus item. Nah, kalau set masih bisa dihapus, tapi bukan menggunakan nomor indeks ya. Jadi yang dipakai adalah nama itemnya. Ya. Ada dua nih, ada remove, ada discard. Ya. Nah, ini contoh misalnya menghapus banana menggunakan metode remove. Nah, coba tuh yang tadi yang tidak dikendaki aja ya, yang R apa itu, coba dihapus. Ya. Pakai ini metode ya. Kalau metode tuh objeknya dulu, ini nama objeknya, diikuti titik, diikuti metode, baru nama item. Ya. Berarti bis set titik remove apa R misalnya ya. Oke, kita tampilkan lagi, harusnya di 14 ya. Nah, kurang 1, R-nya hilang ya. Kemudian satu lagi apa tadi? Jika item yang dihapus tidak ada, remove akan menampilkan error. Oh. Yang kedua, discard. Discard banana, print set. Bedanya apa? Jika item yang tidak ada, discard tidak akan menampilkan error. Oh, gitu doang ya bedanya ya. Oke, sekarang ganti dengan ini berarti S. Pakai discard coba ya, discard. Nah, ya, discard. Discard. If it is a member. Coba ya, saya misalkan tadi apa S ya, S saya ini lagi ya, hasilnya apa? Nah, ya nggak ada apa namanya, nggak ada error message ya, padahal S-nya harusnya udah nggak ada. Sekarang coba pakai remove. Nah, kalau remove ada muncul tuh ya, OS-nya nggak bisa ya, karena sudah nggak ada. Sepertinya bagusnya ada error message, jadi kita tahu ya bahwa oh ini udah nggak ada gitu ya. Oke, sekarang ini nggak bisa lebih dari satu ya. Remove an element. Nah, it must be a member. Ya. Hanya sebuah elemen ya, jadi ya elemen ya, N. Satu-satu berarti nih, ya. Print
di set. Oh-nya belum ya. Kalau discard tadi keterangannya apa? Discard. Kalau ini jika, ya. Jika, kalau enggak berarti enggak akan di remove gitu ya. Makanya dia enggak muncul error ya. Remove an element from a set if it is a member. Jika dia anggota, kalau enggak anggota ya enggak dihapus. Ya. Tapi kalau remove harus anggota. Kalau enggak bukan anggota error jadinya gitu ya. Baik. Oh. Ya. Oke, coba dulu ya, yang remove dan discard. Ya, saya mau bersihin. Ini lalu A, lalu P, lalu G. Print di set. Nah, ini baru benar. Oke, silahkan dicoba-coba ya. Jadi boleh discard, boleh remove ya, nggak masalah. Kalau ingin ada muncul error pakai remove. Ya, kalau misalnya bukan anggota. Kalau nggak mau muncul error, gunakan discard. Ya, kalau discard, kalau bukan anggota otomatis nggak jadi berarti ya. Oke, bisa lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Gitu. Baik. Yang berikutnya adalah dengan menggunakan metode pop. Ya. Ini contohnya. Jadi metode pop ini menghapus item terakhir. Ya. Kalau kita print dulu, ya kita tahu mungkin ya. Apa item terakhir atau memang nanti apa acak lagi saya nggak tahu nih. Coba ya kita coba nanti. Reset titik pop. Oh ini nanti ini hasilnya adalah apa yang akan dihapusnya nih ya. CX ini nanti isinya adalah item yang dihapusnya. Misalnya kalau banana yang terhapusnya nanti dia munculnya print X itu adalah banana gitu ya. Baik, kita coba aja langsung ya. Kalau di sini yang terakhirnya cherry nih ya. X sama dengan set titik pop ya. Print X hasilnya tuh ya. Jadi kalaupun ditampilkannya seperti ini cherry, ternyata yang terhapus adalah grapes ya.
print this ya. Coba saya mau hapus lagi ya, sekali lagi nih. Di set pop lagi nih. Print X. Nah, banana. Ya. Malah yang pertama terus ya. Grab, kalau kita lihat nih pertama nih. Urutannya. Banana juga pertama. Coba satu kali lagi ya. Print di set Apple sekarang ya. Kemudian saya hapus lagi pakai pop. Print X. Oh iya. Ya. Jadi terakhirnya dari awal ya, aneh juga ya. Oke. Cuman yang jelas ya kalau pakai pop ya, istilahnya kita nggak tahu nih mana yang akan dihapus gitu ya. Beda dengan yang pakai indeks ya. Kalau ini udah ketahuan ya. Kalau nggak salah di list juga ada pop. Itu apa? Harus cepat-cepat nih kayaknya nih, udah mulai jaringannya udah mulai ini. Lanjut dulu lah. Nah, lanjut. Nah, sekarang ada lagi mengosongkan set. Ya, jadi ini mengosongkan berarti seluruh itemnya akan dihapus. Ya. Tapi si variabelnya sendiri masih ada. Ya, cuman isinya kosong. Ya. Nah, ini metodenya adalah clear. Ya. Oke, contoh nih. Ini di setnya sekarang ada 3 nih anggotanya. Ya. Kemudian kita gunakan clear ya this set. Tuh, nggak mau. Titik clear gitu ya. Print this set hasilnya. Nah, kosong, set kosong loh. Ya, nggak ada isinya. Kalau print len di set maka 0. Ya, nggak ada isinya kosong. Ini clear untuk mengosongkan item dari suatu set. Ya. Oke, dicoba dulu. Udah? Sudah, Pak. Lanjut. Mana nih? Pakai clear ya. Jadi tadi apa aja?
remove, lalu discard, lalu pop, lalu terakhir adalah clear. Ya. Nah, del sendiri untuk menghapus variabelnya, ya, variabel setnya sendiri. Ya. Kalau clear tadi menghapus isi, ya. Kalau del menghapus, ya. Kalau variabelnya hilang, otomatis isinya ikut hilang sebetulnya, ya. Oke, kalau ini kita coba bikin lagi ya, biar ada isinya. Ya, nggak apa-apa. Saya juga tadi los-losan ini. Ya. Oke. Nah, saya buat lagi. Print. Oke, ada lagi ya. Kemudian, del ya. Del di set. Print di set. Oh, kalau nggak ada error kalau kita print, ya. Tapi kalau masih ada variabelnya tapi kosong, ya munculnya seperti ini, ya, kosong. Tapi variabelnya sendiri masih ada. Ya, kalau pakai del, ya semuanya dibabat habis istilahnya, ya. Jadi nama variabel berikut isinya atau anggotanya dihapus semua. Ya. Oke, coba. Ya, dikit lagi menggabungkan baru konstruktor. Nah, sip. Lanjut dulu ya. Nah, hampir setengah 11 soalnya ini. Lanjut, Pak. Ya, menggabungkan dua buah set atau join, ya. Nah, ada beberapa caranya. Ya, yang pertama union. Oh, union di set, ya. Union. Kemudian ada update. Oh, kalau update tadi sama, ya. Saya juga pakai update, ya. Bedanya apa? Kalau union akan menggunakan set baru yang berisi seluruh item dari kedua set. Nah, ini mirip pakai operator plus, ya. Ini nih. Cuma saya nggak tahu nih, di itunya nggak ada, tapi kita coba bisa nggak pakai tanda plus, ya, operator plus. Kalau update, ya, jadi ini menambahkan seluruh anggota dari satu set ke set yang lain. Nah, ini update. Jadi seolah-olah menambahkan, ya, menambahkan. Oke, ini contoh metode union, ya. Set 3, set 1 titik union set 2. Oh, gini ya modelnya, ya. Oke, coba dulu ya. Set 1 ABC, set 2 integer 1, 2, 3, set 3 ini union. Oke, ya, print set 3. Nah, coba pakai operator plus, ya, bisa nggak, ya? Saya pakai set 4 aja, ya. Set 4 sama dengan set 1 ditambah set 2. Oh, nggak bisa, ya. Oke. Kalau set nggak bisa pakai operator plus. Jadi harus pakai union, ya. Union
Jadi dia akan membuat variabel baru, ya, set 3. Oke, dicoba. Sekarang pakai update. Ya. Nah, set 4, ya, gimana? Kalau pakai update itu nggak bisa dimasukin ke variabel baru ya, Pak? Iya. Kalau update itu set yang satu ditambahkan ke set lain yang sudah ada, bukan yang baru. Ya. Kalau ingin gabung, tujuannya ya, gabung 2 set. Gitu. Oke, kita coba aja. Set 1 berarti nanti ini, ya, titik update set 2. Nah, jadi isi dari set 2 akan ditambahkan ke dalam set 1, ya. Oke. Berarti nanti print set 2 sih tetap, ya. Tapi set 1 sekarang jadi gabungan, ya, antara set satunya sendiri dengan set 2. Oke, sekarang coba ya. Set 2 itu 1, 2, 3. Saya bikin set 3 misalnya. Set 3 sama dengan, nah, saya ingin ada yang ganda nih. Ya, ada yang ganda nih. Misalnya 3, 4, 5, ya. Oh, ketiban dong, nggak apa-apa. Print set 3 nih. Ya, 3, 4, 5, set 2, 1, 2, 3. Kita update ya. Set 2 titik update dari set 3. Misal gitu ya. Oke, print set 2. Maka harusnya 3-nya cuma 1 tuh. Oh, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi otomatis karena set ini tidak boleh ada duplikasi, ketika terjadi penggabungan, maka yang duplikasinya akan dihapus, duplikat. Ya. Oke, coba. Kan tadi set 2-nya 1, 2, 3. Set 3, 3, 4, 5 nih. Ini ada yang double nih 3 nih. Ya, 3 di set 2 ada, di 3 ada. Ketika digabung, maka yang double-nya, yang duplikat itu akan dihapus 1 ya. Jadi tidak ada duplikasi lagi. Oke, coba ya. Yang ada kendala, ada error, langsung aja ya. Kalau perlu langsung di-share, lebih bagus, biar cepat. Pak, Ya, kalau urutannya ngacak nggak apa-apa, Pak? ya memang urutannya ngacak kan. Oh iya. Soalnya kan di Bapak kan ABC kan berurutan tuh, Pak. Punya saya enggak, Pak. BCA Ya. jadinya. Oh, kebetulan berarti. Sponsor. Ya. Sponsor. Nama bank itu. Ada lagi? Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Sekarang tadi menggabungkan, udah, tinggal konstruktor, ya. Nih. Ini sama ya, kayak ini nggak usah di inilah, ya.
Cuman bedanya apa? Pakai kurung biasa tapi ada 2 nih. Ya. Kalau biasanya kan di set sama dengan kurung kurawal, apple langsung gitu ya. Kalau pakai konstruktor set, kurung lagi, kurungnya kurung biasa 2 kali ya. Kemudian ini daftar metode, tadi ada add, udah clear, udah juga. Clear ini mengosongkan. Nah, ini copy tadi belum ya, nanti mungkin bisa dicoba sendirilah. Discard, ini juga menghapus, sama dengan remove ya. Lalu ada intersection nih. Apa nih? Oh, ini yang ini berarti nih, yang duplikasi nih ya. Duplikasi nih. Nanti kalau mau tahu detailnya ke W3 School ya. Nanti kalau W3 School bisa diklik, nanti ada contohnya. Is disjoin ini nanti untuk mengetahui apakah 2 set itu ada yang duplikasinya atau enggak ya. Ini subset itu berarti apakah satu set ya itu berisi set yang lain ya. Kayak tadi tuh kan kita nambahin set 2 ke set 1. Berarti set 2 itu subset dari set 1. Nah, itu ya disebutnya begitu ya. Yang ini nih. Nah ini ya. Set 2 ditambahkan ke set 1. Maka set 2 adalah bagian dari set 1 jadinya gitu ya. Jadi ini akan true jika set 2 adalah bagian dari set 1 nih. Is subset ya. Kemudian tadi udah ada pop ya. Ini menghapus sebuah elemen juga, remove menghapus elemen tertentu, union tadi ini menggabungkan ya, update menambah atau menambah banyak item atau menggabungkan juga ya, tapi intinya sebenarnya nambahin ya, nambahin. Oke, sampai di sini ya. Sayang saya belum sempat bikin quiznya ya, nanti ya. Nanti saya akan coba pengaturannya ya, settingnya akan saya ubah. Jadi nanti yang tidak ada deadline-nya ya, itu bisa dilihat jawaban benarnya ya, akan bisa dilihat jawaban benarnya. Kalau sekarang kan yang kalau nggak pakai deadline kan nggak bisa ya. Nah, nanti silahkan kalian coba di review lagi tuh ya, kira-kira kenapa salah, terus yang harusnya yang jawaban benarnya apa ya. Oke, ada yang mau didiskusikan dulu ya? Lanjut Pak. Ya, kalau lanjut udah berarti selesai ya. Udah Pak, udah. Hamal aja sendiri. Sama presentasi. Terlalu semangat. Yaudah, kalau nggak ada ini kita cukupkan ya. Mohon maaf tadi banyak kendala hari ini, kayaknya sinyal lagi kurang bagus. Mungkin ini ya, banyak yang online ini hari ini ya. Ya Pak. Seluruh Indonesia yang pakai Jaringan. jaringan. Oke, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lab masing-masing karena yang punya host tadi katanya kuotanya habis. Pak Ayu. Oh iya. Assalamualaikum. Nah,